Inilah Masjid Ar-Rahman yang terletak di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Masjid yang belum lama dibangun ini, bentuk serta ornamennya didesain sedemikian rupa sehingga menyerupai Masjid Nabawi yang berada di Tanah Suci Madinah. Tak heran masjid ini menjadi tujuan warga baik dari Kota Blitar sendiri maupun luar kota yang kebetulan melewati jalan Ciliwung ini. Tak hanya bentuk dan ornamennya saja, pernak-pernik seperti lampu, pintu, dan lainnya didesain khusus agar menyerupai. Bahkan kiswah di depan tempat imam ini didatangkan langsung dari Arab Saudi. Pengharum ruangan masjid ini juga didatangkan langsung dari Tanah Suci untuk menambah kesan beribadah di masjid pertama umat Islam tersebut. Untuk Masjid Ar-Rahman sendiri, sejarah berdirinya itu bermula dari waktu Abah Haji Arianto. Beliau haji pertama ke Masjid Nabawi, beliau itu terkesan dengan suasana Masjid Nabawi. Jadi ketika beliau pulang, beliau ingin membangun seperti Masjid Nabawi supaya orang-orang tuh tahu Masjid Nabawi itu gambarannya seperti ini loh. Atau misalnya kalau belum pernah ke sana itu bisa tahu, yang sudah pernah ke sana bisa nostalgia seperti itu. Jadi kayak flashback. Jadi semua biar bisa merasakan suasana Masjid Nabawi. Tahun berapa Mbak? Kalau untuk pembangunannya sendiri ini dari 2018 tanggal 24 Desember. Kemudian jadi 1 tahun per 25 Desember 2019 diresmikan juga sekaligus oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Jadi untuk biaya pembangunan, kemudian ini dari Mayangkara Group semua, perusahaan migas sama Stasiun Radio. Jadi ownernya sendiri atau presiden direkturnya sendiri yang tadi saya ceritakan, beliau haji, beliau merasakan sholat yang nikmat itu di Masjid Nabawi. Jadi asal mulanya seperti itu, beliau terkesan akhirnya membangun seperti Masjid Nabawi. Kegiatan rutinnya sama seperti masjid yang lain, kegiatan ubudiah. Kemudian setiap Jumat sama Ahad pagi itu ada kajian rutin. Kalau yang hari Jumat itu kitab Tanbihul Ghafirin. Kalau yang hari Ahad itu kajiannya ganti-ganti seperti itu. Kemudian ada sholat berjamaah seperti biasanya, sholat Jumat. Kemudian ada tahfidz Quran juga untuk adik-adik usia sekitar 12 itu bisa melakukan tahfidz Quran di sini. Jadi untuk gurunya itu juga dari imam besarnya Masjid Ar-Rahman. Ya, kalau untuk pengelolaan keuangan di sini untuk biaya operasional semuanya dari infak para jamaah. Jadi setiap hari itu kotak infak kan ada di beberapa titik ya, ada di beberapa titik yang besar-besar yang warna hijau itu setiap Jumat dibuka dan itu digunakan untuk operasional masjid. Kalau misalnya tetap ada kekurangan itu yang mencuri dari perusahaan Mayangkara Group selaku perusahaan yang mendirikan. Kalau tanggapannya sendiri macam-macam ya. Salah satunya memang banyak yang senang, banyak yang bersyukur karena adanya masjid ini. Masjid juga lumayan besar, nyaman juga, semua fasilitas ada dan persis seperti Masjid Nabawi. Jadi semua kalangan bisa menikmati di sini, bisa nostalgia, tombol kangen. Atau yang di luar Blitar juga gitu biasanya banyak berdatangan ke sini. Jadi untuk antusias itu lumayan tinggi. Kemudian tanggapannya juga sangat baik, cuman mungkin memang namanya tanggapan kadang ada yang pro ada yang kontra seperti itu. Baik, untuk dampak ekonominya lumayan banyak. Salah satunya karena memang Masjid Ar-Rahman ini belum mempunyai lahan parkir sendiri, karena untuk pelebaran tempat sholat, pelebaran untuk masjidnya juga yang di depan tadi ada jembatan yang Mbak sudah lihat. Di sana dulunya sungai, yang sebelah sini dulunya tempat parkir. Jadi dulu punya parkir, sekarang nggak punya. Jadi dialihkan ke Stadion Supriyadi. Jadi untuk warga sekitar bisa jadi untuk petugas parkirnya. Jadi di luar dari teman-teman masjid seperti itu. Kemudian untuk warung-warung makan di sekitar juga gitu. Jadi lebih ramai juga insya Allah. Kemudian kan biasanya kalau dari rombongan ada yang bawa makan, ada yang enggak. Nah biasanya kalau ada rombongan itu ada yang bertanya juga di sekitar sini warung makan terdekat mana. Biasanya seperti itu kami mengarahkan di sekitar stadion, di sekitar Patung Kowi atau mungkin di sekitar PIPP juga. Karena sekarang parkirnya untuk bis sama bis aja di PIPP yang dekatnya Makam Bung Karno itu. Di situ kalau elf mobil sama motor biasa di stadion boleh. Jadi salah satunya itu untuk
lahan parkir, jadi bisa untuk mereka bekerja di situ. Kemudian untuk warung makan juga lebih ramai juga, dan kemudian banyak juga orang-orang yang berjualan sekarang di sekitar stadion. Dulunya nggak ada penjual di situ, dalam arti seperti camilan, kemudian daster atau apa, itu sekarang tambah banyak. Jadi insya Allah juga membuka peluang kerja untuk masyarakat yang belum bekerja atau yang ingin mengembangkan untuk lahan kerja seperti itu.